Ayah, berhenti menceramahiku. Sudah aku katakan, aku hanya menikahi pengguna kekuatan terkuat. Pembekuan waktu, kamu adalah... Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Pengguna kekuatan menguasai 99% kekayaan dan kekuasaan. Raja kekuatan, yang memimpin para pemilik bakat, adalah sosok yang dihormati kepala negara. Dan pembekuan waktu adalah kemampuan tertinggi, yang hanya dimiliki oleh Raja Kekuatan. Jadi dia adalah, Tuan, kamu adalah sang Raja Kekuatan? Aku Isla Templeton, Putri Tunggal, dari keluarga Templeton peringkat 3. Permis. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Istriku sedang menungguku. Hei, tolong carikan informasi seseorang. Hari ini peringatan pernikahan ketiga kami. Aku mengira istriku sudah melupakannya. Ternyata dia mengajakku merayakannya di hotel. Malam ini, aku harus bersenang-senang bersamanya. Sayang, buka. Aku datang. Sayang? Kalian? Kamu benar-benar budak cinta setia. Kami menyuruhmu membawakan pelumas. Dan kamu datang lebih cepat. Josh, kamu pikir Evelyn mengajakmu ke kamar? Evelyn Ackerman, kamu bilang tidak peduli soal status. Dan hanya menginginkan orang biasa untuk menjalani hidup yang stabil. Cukup, Josh Mansfield. Berhentilah berhalusinasi. Aku sudah bersabar selama 3 tahun. Kamu pengangguran tanpa keahlian maupun kekuatan. Pecundang yang hanya memasak dan bersih-bersih. Aku menginginkan kehidupan kelas atas. Kehidupan kelas atas? Andai kamu bilang ingin berkarier, mengapa aku harus menyembunyikan identitasku? Menyembunyikan identitas? Beraninya kamu menyombongkan diri seperti itu. Kamu hanya suami rumah tangga rendahan. Kamu tidak pantas membicarakan status. Di depan pengguna kekuatan sepertiku, kamu tidak lebih dari seekor semut. Lucas sangat berbeda denganmu. Dia adalah pengguna kekuatan api. Kekuatan membuat perbedaan yang sangat besar. Lihatlah dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu pantas untukku? Setelah 3 tahun, aku mengenalmu sekarang. Karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu tanda tangani berkas ini. Pecundang sepertimu menyanyiakan 3 tahun hidupku. Jangan pernah menggangguku lagi. Pengorbanan selama 3 tahun? Hanya untuk disebut pecundang. Baik. Tanda tangani dan segera pergi. Pergi dari pandanganku sekarang. Cepat, atau kuhancurkan tangan memasakmu itu. Evelyn Ackerman, 3 tahun kebersamaan kita berakhir di sini sekarang. Mulai hari ini, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Evelyn, mari kita lanjutkan. Nona Templeton, aku sudah menemukannya. Aku memastikan pria pengguna pembekuan. Waktu memang benar adalah sang Raja Kekuatan. Sudah kuduga itu dia. Beberapa tahun ini, demi sang istri, Evelyn Ackerman, demi hidup normal, dia memilih untuk mengasingkan diri. Perusahaan Evelyn Ackerman berkembang pesat, dari toko kecil menjadi perusahaan besar, semua berkat dukungan rahasianya. Dia menggunakan kekuatannya demi sang istri, namun berpura-pura menjadi suami biasa. Pria ini benar-benar budak cinta. Istrinya ada di Hotel Grand Templeton, bersama pria bernama Lucas Pranoto. Dia bahkan menyuruhnya membawakan pelumas. Apa? Nona Templeton. Tuan, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Maaf, kamu harus menanggung penghinaan ini. Tuan, jika pasangan ini menyinggungmu, jika kamu mau, aku bisa menyingkirkan mereka sekarang. Minggir. Urusanku bukan urusan keluarga Templeton. Tuan, apa kamu melepaskan pasangan itu? Tidak perlu. Mereka tidak ada hubungannya denganku lagi. Mereka tidak berharga bagi waktuku. Mau kemana, Tuan? Aku mengantarmu. Masalah ini sudah selesai. Jangan ikuti aku. Jika kamu tidak menungguku, aku akan mendatangi rumahmu saja. Lihat itu, suami rumah tangga tidak berguna. Bahkan setelah diselingkuhi, dia tetap menandatangani surat cerai itu. Dia pergi tanpa melawan. Dia bahkan tidak berani berbicara. Tuan Brennan, Nona Ackerman, Nona Templeton baru saja di sini. Dia tampak sangat menghormati Josh. Nona Templeton? Tidak mungkin. Dia pasti ditipu si pecundang itu. Tepat, dia parasit yang cuma bisa memasak. Mencari muka pada Templeton, 3 tahun lalu, kamu ingin hidup stabil. Aku melepaskan gelar Raja Kekuatan untukmu. Aku menghabiskan 3 tahun di dapur menjadi suami rumah tangga. Akhirnya, kamu meninggalkanku demi pengguna kekuatan tingkat rendah. Evelyn, 3 tahun kita berakhir di sini. Bagaimana caramu menemukanku? Apa maumu? Tentu saja aku punya alasan. Kamu telah menyelamatkan nyawaku, jadi aku menawarkan diriku kepadamu. Tuan Raja Kekuatan, aku datang ke sini hari ini untuk menjadikanmu milikku. Jangan terburu-buru menolaknya.
Pernikahan Lucas dan Evelyn diadakan di Hotel Grand Templeton. Katanya Raja Kekuatan akan datang. Mereka bilang hanya pengguna kekuatan dan tamu mereka yang boleh masuk. Mereka memanfaatkan pernikahan ini untuk menjalin relasi pengguna kekuatan. Lalu, jadi, aku mengundangmu untuk hadir sebagai pasanganku. Kita bisa mempermalukan pasangan selingkuh itu di depan umum. Biar keluarga Ackerman yang gila kekuasaan melihat orang seperti apa yang mereka lepaskan. Dan kamu membantu menstabilkan status Templeton. Kamu sudah merencanakan semuanya. Aku akan datang ke pernikahan itu. Tapi karena aku tidak mengizinkan siapapun menggunakan namaku demi keuntungan mereka, tapi aku tidak datang sebagai pasangan. Masa bodoh. Kalau datang, kamu pasanganku. Besok, aku akan mendatangi Lucas dan pernikahan Evelyn, mengumumkan kembaliku sebagai Raja Kekuatan. Bos akan kembali, memberitahukan semua teman, semuanya berkumpul. Raja Kekuatan kembali. Siapkan hadiah mewah. Besok, aku akan datang sendiri. Tuan Templeton, Raja Kekuatan akan mengunjungi Hotel Grand Templeton besok. Apa? Cepat. Siapkan segalanya dengan standar tertinggi sekarang. Jangan sampai tidak sopan sedikit pun. Lucas, bahkan Raja Kekuatan menghormatimu. Kamu benar-benar luar biasa. Aku cuma menggunakan namanya untuk menggertak. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang. Tentu saja, namaku, Lucas, akhirnya akan menjadi legendaris. Pelat nomor ini. Hanya seorang VIP yang bisa mengendarai mobil seperti ini. Tuan Brennan, koneksimu sungguh luar biasa. Pertama, Raja Kekuatan datang mendukungmu. Dan sekarang ada orang hebat lainnya. Datang khusus untuk menghadiri pernikahanmu. Belum pasti Raja Kekuatan akan datang. Tapi berteman dengan VIP satu ini sudah cukup untuk membuatku sukses. Kenapa kamu keluar dari mobil ini? Oh, lihat siapa ini. Bukankah ini mantan menantu yang pecundang? Berpakaian seolah kamu orang penting saja. Di mana kamu menyewa mobil itu? Mantan suami. Katanya dia suami rumah tangga bertahun-tahun. Apa kamu tidak merasa malu? Bukankah kamu mengundang Raja Kekuatan? Tentu saja aku datang ke pernikahan. Apa hubungan Raja Kekuatan denganmu? Kamu tidak benar-benar mengira orang sepertimu bisa mendekati Raja Kekuatan. Josh, kamu sudah menandatangani surat cerai. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku menyarankanmu untuk segera pergi. Jika mengacaukan penyambutan Raja Kekuatan, aku akan membuatmu membayarnya. Apa yang dilakukan orang biasa sepertinya di depan pemindai tingkat kekuatan? Kamu baru menyesal saat sudah terlambat. Biar kutunjukkan cara melakukannya. Lucas, tipe api, kekuatan tingkat rendah. Kualifikasi kelas C, lulus. Lihat itu. Itulah perbedaan di antara kita. Haha, sudah kubilang juga apa. Dia benar-benar pecundang. Mustahil, pemindainya pasti sedang rusak. Iya, mesinnya pasti rusak. Josh, kamu pikir trik ini mempan? Sadari posisimu. Cukup. Ini adalah alat penguji kekuatan paling terkenal milik keluarga Templeton. Mari lihat bagaimana kamu menghadapinya. Ini adalah sinyal krono tertinggi. Hanya satu orang yang memilikinya. Kamu sebenarnya adalah... Antarkan Tuan Mansfield ke lounge VIP tertinggi. Jangan membiarkan dia menunggu. Lounge VIP tertinggi? Hanya pejabat biro kekuatan yang duduk. Apa dia benar-benar Raja Kekuatan? Mustahil. Jika dia Raja Kekuatan, kenapa dia menjadi sangat menyedihkan? Menjadi suami rumah tangga bertahun-tahun. Aku mengerti sekarang. Dia pasti sudah menggoda Nona Templeton. Nona Templeton membantunya memalsukan ini. Pecundang menyedihkan sepertinya. Tidak pantas berada di acara ini. Dia hanya besar kepala saja. Saat Tuan Besar Templeton tiba, kita akan melihatnya dihancurkan. Siapa pemuda ini? Aku belum pernah melihatnya. Tuan Harper? Dia bukan pemuda dari keluarga terpandang. Dia hanya pengangguran di rumah. Suami rumah tangga yang mencuci dan memasak. Dia terobsesi setelah diputuskan, lalu memaksa datang ke pernikahan mantan istrinya. Dia masuk dengan menipu Nona Templeton untuk mendapatkan undangan. Tuan Mansfield sudah tiba di perjamuan. Ayah, Tuan Mansfield sudah datang. Cepat, siapkan mobilnya sekarang. Josh? Semua orang di sini keluarga pengguna kekuatan. Orang biasa tidak berhak masuk. Kamu datang untuk mengganggu kami, tapi kamu tidak tahu nasibmu nanti.
Josh, kamu tidak bisa memaksanya. Kita berasal dari dunia berbeda. Jika pintar, kamu akan pergi sendiri. Jangan mempermalukan diri di sini. Lucas adalah seorang pengguna kekuatan. Setelah aku mengandung anaknya, keluarga Ackermans terhubung dengan klan kekuatan. Kami akhirnya akan sukses. Kamu tidak pantas menyamar sepatunya. Kalian semua menghadiri pernikahan Lucas, pengguna kekuatan kelas 3, hanya karena dia mengaku bahwa Raja Kekuatan akan hadir sendiri. Kalian pikir bisa bertemu Raja Kekuatan? Itu hanya khayalan belaka. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang biasa tanpa kekuatan bisa mendekati Raja Kekuatan, bukan? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku adalah Raja Kekuatan? Kalian mendengar itu? Dia mengaku bahwa dia Raja Kekuatan. Apa dia sudah gila? Seorang suami rumah tangga berani menyamar sebagai Raja Kekuatan. Keluar dari sini sekarang. Berhenti mempermalukan diri di sini. Josh, kamu sampah sialan. Kamu tidak pantas menghadiri pernikahan ini. Josh, kamu pikir belum ada yang melihatnya, jadi kamu bisa menyamar sesukamu? Jangan konyol. Ini harta karun dari Biro Kekuatan. Hanya Raja Kekuatan yang bisa membukanya. Ini cocok untuk membongkar kebohongannya. Ini kotak teka-teki Raja Kekuatan. Tuan Brennan benar-benar berpengaruh. Ini hanya merespons Raja Kekuatan. Kotak ini terbuka saat beliau datang. Aku menyumbangkannya saat aku pensiun. Aku tidak menyangka berakhir di sini. Josh, beraninya orang biasa menyentuh harta raja? Menjauh dan jangan mengotorinya. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan. Kamu tidak layak melihat kotak itu. Keluar sekarang. Berhenti mempermalukan diri. Keluar. Seberapa jauh kamu menyinggung Raja Kekuatan? Jangan melibatkan kami jika ingin mati. Keamanan. Usir penipu ini dari sini. Ini sangat menyebalkan. Apa yang terjadi? Siapa berani tidak menghormati Raja Kekuatan? Tuan Templeton, pecundang sombong ini berani menyamar menjadi Raja Kekuatan. Aku akan segera mengusirnya sekarang. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Hormat kami, Raja Kekuatan. Tuan Templeton, bagaimana mungkin pecundang ini menjadi sosok Raja Kekuatan? Benar sekali, Tuan Templeton. Dia itu benar-benar palsu. Dia menipu Nona Templeton dengan rayuan. Diam. Yang mulia, salahku membiarkan sampah ini menghinamu. Apa yang harus kita lakukan, Lucas? Sabar dulu, setelah terbukti dia tak bertenaga, identitas palsunya akan segera hancur. Kurang ajar. Apa yang sedang terjadi? Hanya orang bertenaga peringkat ketiga membuatmu harus turun tangan sendiri. Yang mulia, tolong maafkan kegagalanku. Lucas, apakah kamu baik-baik saja? Tidak mungkin, itu sangat mustahil. Siapa tahu dia sudah menukar kotaknya. Atau menggunakan semacam ilmu hitam yang licik? Oh, ada hal lain yang ingin dikatakan? Tanda identitas asli Raja Kekuatan bukanlah kotak ataupun medali ini, melainkan giok agung milik Biro Kekuatan. Benar, aku mendengar dari tetua keluarga bahwa giok agung simbol asli raja. Bos, kamu akan selalu jadi bosku. Aku akan menjaga giok itu untukmu. Aku menjaga posisi ketua sektemu selamanya. Ada apa sebenarnya? Kamu terdiam saat ditanya hal sulit? Aku bertaruh kamu memakai trik kotor untuk bisa mengelabui kotaknya. Kamu sama sekali tidak punya giok agung. Benar, dia itu adalah seorang penipu. Jika dia adalah Raja Kekuatan asli, kenapa dia tidak membawa giok agung miliknya? Diam. Tuan Mansfield tidak perlu membuktikan identitasnya. Ayahku adalah anggota dari Biro Kekuatan, didukung oleh 4 guru besar. Mereka sudah sedang dalam perjalanan. Tuan, faksi berkekuatan dan para elit bisnis dari mana-mana telah berkumpul. Mereka akan segera sampai di hotel. Dengar itu? Bukan hanya 4 guru besar, tapi semua tokoh besar datang mendukung. Jika mereka tahu bahwa kamu penipu, apa kamu bisa keluar dengan selamat? 4 guru besar itu. Sudah lama aku tidak melihat mereka. Lucas, kamu ketagihan berpura-pura. Raja Kekuatan berdiri di depanmu. Bagaimana kamu masih terpikir menggunakannya sebagai alasan untuk memanggil bantuan? Josh,
Nona Templeton, benar-benar kamu bohongi. Karena kamu tidak mempercayaiku. Lihat sendiri kenyataannya. Apa? Kotak teka-teki ini sebenarnya dikendalikan oleh kekuatan. Kita dipermainkan pecundang ini. Tidak tahu malu. Dia berani memalsukan Raja Kekuatan. Josh, apa kamu berencana menumpang sampai akhir? Menggunakan trik murah untuk merayu Nona Templeton agar menikahimu. Nona Templeton, Josh sangat bermuka tembak. Dia ahli merayu dan berjanji. Apapun rayuan manisnya, atau trik liciknya, jangan mempercayai ucapannya. Jangan biarkan orang sepertinya membutakanmu. Tepat sekali. Jika Josh memang sehebat itu, Nona Ackerman tidak akan menikah lagi. Evelyn, kamu yang buta. Jangan gunakan alasan demi kebaikan seseorang untuk menjatuhkan kami. Aku punya mata. Aku bisa melihat orang macam apa Tuan Mansfield itu. Entah dia Raja Kekuatan, dia menyelamatkan nyawaku. Dia pria pilihanku. Manis sekali bicaranya. Aku tidak tahu sihir apa yang Josh berikan padanya. Tunggu saja, kamu akan menyesal. Ayah dan para Grandmaster datang. Mereka datang untuk pernikahan. Wah. Astaga, seorang Grandmaster. Orang sekuat itu benar-benar menghadiri pernikahan Lucas. Grandmaster dan Komandan tiba. Salam, para Grandmaster. Kehadiran kalian bertiga di pernikahan kami adalah sebuah kehormatan. Scarborough sedang sibuk dan tidak bisa datang. Anakku, apa ada yang mengacau? Dia orangnya, Grandmaster. Dia adalah Josh. Dia pecundang tanpa dukungan. Dia mengaku sebagai Raja Kekuatan dan sengaja membuat kekacauan. Itu benar. Hatinya sangat busuk. Lihat kebenarannya, Grandmaster. Dia hanya sampah. Orang biasa berpikir mereka bisa bertingkah di depan petarung. Dia harus diusir dari sini. Jangan mengotori mata Grandmaster. Siapa yang memberimu hak menghina Tuan Mansfield begitu? Ini wilayah Templeton. Aku tidak membiarkan siapapun mempermalukannya di sini. Untuk kalian semua, kalian hanya penjilat yang bermuka dua. Kalian tak berhak menghakimi. Ini kediaman Templeton. Omong kosong kalian tidak diterima. Siapapun yang memancingnya adalah musuh keluarga Templeton. Isla Templeton, kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu membuat Grandmaster marah dan menghancurkan keluarga Templeton. Josh adalah penipu. Jika kamu melindunginya, kamu akan menyesal. Tuan Mansfield, aku menjagamu. Tak ada yang bisa menyakitimu. Nona Templeton, jangan salahkan jika kami kasar. Tuan Mansfield orangku. Aku akan menyelesaikannya. Tuan Templeton, apa kamu benar-benar mau membantu pecundang ini dan menjadikan kami musuhmu? Menyinggung ketiga guru besar ini sama dengan menyinggung pemimpin mereka, Tuan Scarborough. Apa kamu sanggup membayar harganya? Cukup, Josh. Berhenti menyeret orang lain ke masalah ini. Aku tahu kamu merasa pahit, tapi semuanya sudah terjadi. Sadar dan hadapi kenyataan ini. Mari kita lupakan dendam ini. Segera meminta maaf pada ketiga guru besar. Berhenti membuat masalah yang tidak berujung. Aku meminta maaf? Bukannya seharusnya kamu yang meminta maaf? Apa katamu? Siapa yang mengizinkanmu untuk duduk? Kamu berani sekali. Kamu sudah tua dan tidak berguna. Kamu tidak pantas berada di pernikahan para pemilik kekuatan ini. Kamu tidak layak. Ini pemberontakan, benar-benar pemberontakan. Frank, kamu semakin tua dan kamu sudah mulai gila. Beraninya kamu melukai kami. Kamu tidak tahu apa yang baik bagimu. Di seluruh negeri kekuatan ini, semua orang tahu siapa kami. Menyinggung kami berarti menyinggung pemimpin para guru besar. Maksudmu? Scarborough? Beraninya kamu menyebut namanya seperti itu? Pecundang sepertimu. Ternyata berani memprovokasi kami? Apa, kamu takut sekarang? Kamu tahu apa yang akan menimpamu? Tuan Scarborough, cukup mengangkat satu jari untuk melenyapkanmu dari pandangan. Kamu masih berani menjawab? Lihat saja. Tunggu sebentar. Karena kalian adalah anjing Scarborough, biarkan Scarborough datang dan membereskan kekacauan ini. Jika dia tidak bisa membereskannya, maka aku akan membereskannya juga. Tuan Scarborough sudah datang. Bukankah dia sedang sibuk urusan penting? Aku tidak percaya dia ada di sini. Josh, Frank, bersiaplah untuk memohon ampun. Tuan Scarborough, akhirnya kamu sampai. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Scarborough, hari ini adalah pernikahan putraku. Aku tidak menyangka Tuan Templeton menyerang kami.
Dia bahkan bekerja sama dengan pecundang yang berpura-pura menjadi raja kekuatan dan merusak pernikahan putraku. Tolong, berikan kami keadilan. Apa? Itu terjadi? Lihat, tuanku. Ini si tua bangka itu dan pemuda brengsek di sampingnya. Mereka bekerja sama. Mereka datang untuk merusak pernikahan Lucas. Tuan Mansfield. Apa mereka ini orang-orangmu? Iya. Apa mereka melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Menyinggung Tuan Mansfield. Mereka tidak melihat siapa di depan mereka. Mereka tidak menghormati Raja Kekuatan. Mereka bahkan mengatakan bahwa kamulah yang akan membereskan kami. Tolong ampuni aku, Raja Kekuatan. Ini adalah kegagalanku dalam mendidik. Aku tidak mengawasi bawahanku dengan baik. Aku akan menangani mereka sekarang. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Dia bukan Raja Kekuatan. Orang ini hanyalah pecundang pengangguran yang menumpang pada wanita. Dia sedang menipumu. Diam, dasar bodoh. Seretia keluar sekarang juga. Tuan Scarborough. Tuan Scarborough, tolong, ampuni aku. Semua sudah ditangani. Ampuni aku, Raja Kekuatan. Kamu sudah bertindak bijak, membuat keputusan sulit saat dibutuhkan. Jadi, aku akan mengampuni nyawamu. Kamu sedang mencari apa? Aku mencari kakak iparku. Seseorang, ke sini. Tunjukkan daftar hadiahnya. Manik roh bumi seharga 5 miliar. Pedang giok roh seharga 3 miliar. Ditambah uang tunai 10 miliar. Terima semua ini, tuanku. Semoga kamu dan istrimu bisa hidup lama bersama. Sekarang hanya ada mantan istri. Dia sudah berselingkuh. Dia pria selingkuhannya. Apa? Pernikahan hari ini adalah antara si selingkuhan dan istrimu. Beraninya kamu mengkhianati Raja Kekuatan. Tuan Scarborough, mohon ampuni kami. Lihat, apa kamu tidak salah mengenali orang? Apa katamu? Evelyn, cepat. Berlutut dan minta maaf pada Tuan. Ibu, sampai kapan kamu akan terus berakting? Aku menghabiskan 3 tahun membuat keluarga Ackerman menjadi kaya. Semua yang aku miliki sekarang didapatkan dengan hasil kerjaku sendiri. Lalu kamu? Kamu hanya menggunakan trik murahan ini untuk memanfaatkan orang lain. Kamu membodohi semua orang. Kamu masih berani berbicara besar. Josh, katakan padanya. Apakah aku salah? Tuan Scarborough, bocah ini menikahi Evelyn 3 tahun. Dia hanyalah pecundang total. Dia cuma mencuci dan memasak. Dia tidak mempunyai kekuatan atau pengaruh. Kalau tidak, kenapa putriku menceraikannya? Mana mungkin pria seperti ini bisa menjadi seorang raja kekuatan? Kalian orang buta yang malang. Keluarga Ackerman dan keluarga Brennan akan segera dilenyapkan. Apa? Kamu mau melenyapkan kami? Perintahmu, Raja Kekuatan. Bukan hanya Ackerman dan Brennan. Setiap keluarga di sini yang sudah menyinggungku akan dilenyapkan dari Rivergate. Bicara besar sekali. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu merasa bisa melenyapkan kami? Kamu sedang bermimpi. Penyokong asli keluarga Ackerman adalah CEO Biro Kekuatan. Dibandingkan dengan CFO itu, kamu bukan siapa-siapa. Maksudmu, Eliana Lancaster? Komandannya mengendalikan ekonomi seluruh benua kekuatan. Josh itu pecundang total. Mana mungkin dia menjadi raja kekuatan yang kamu maksud? Belum terlambat untuk meminta maaf. Masih tertawa? Ketakutan mendengar namanya, bukan? Dengarkan aku, berpura-pura itu tidak berguna. Josh, sebelum aku memberitahu Komandan Lancaster tentang kejadian ini, minta maaf sekarang. Dia orang yang berstatus tinggi. Kamu tidak sanggup melawannya. Direktur Keuangan? Eliana bahkan tidak layak menemuiku sama sekali. Beraninya kamu menghina Komandan Lancaster? Josh, tahu diri sedikit. Berhenti berobsesi dengan cerita kesuksesan yang kamu buat sendiri. Apa aku salah? Tuan, Anda benar. Setiap tanggal 15 tiap bulan, Eliana meminta untuk bertemu. Berbagai hadiah langka terus mendatangi pintu Anda. Tapi sejauh ini, dia belum bisa menemui Anda. Beraninya kamu? Apa kamu sudah puas? Kenapa berpura-pura sangat akrab? Komandan Lancaster berpangkat tinggi, memberikan hadiah untukmu? Ketidakmaluanmu benar-benar tidak tertandingi. Kami sedang berbicara denganmu. Apa kamu mendengarku, Josh? Singkirkan harga diri rendahmu itu. Jika berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan bersikap baik. Apa aku mau bersikap kasar padanya? Apa kamu belum menyadarinya? Semua yang kamu miliki hari ini diberikan oleh Raja Kekuatan. Apa? Maksudmu adalah, semua yang aku miliki sekarang diberikan kepadaku oleh mantan suami parasitku ini? Josh, berapa lama lagi kamu membohongi diri? Membohongi diriku? Evelyn, Grup Ackerman menerima investasi 30 juta setiap bulan. Senang menerimanya?
Bagaimana kamu mengetahuinya? Aku tidak pernah memberitahumu apapun tentang perusahaan ini. Bagaimana aku mengetahuinya? Pendanaan bulanan itu dikirimkan karena aku menyuruh CFO-mu, Eliana, untuk berinvestasi padamu. Apa kamu pikir aku tidak mengetahuinya? Kamu menyuruhnya berinvestasi? Josh, apa kamu tidak mempunyai malu? 3 tahun lalu, saat Komandan Lancaster memberikan investasi pertama kepadaku, kamu sangat miskin, tidak mempunyai uang. Akulah yang bekerja untuk menghidupimu. Kamu hanya mencuci dan memasak. Jika kamu memang mempunyai bakat, kenapa kamu menjadi suami rumah tangga? Benar sekali. Kamu warga sipil miskin tanpa kekuatan. Belum cukup menempel pada Nona Ackerman. Sekarang kamu merayu Nona Templeton, bukannya menjadi suami menantu yang baik. Kamu mengacau di pernikahan mantan istrimu. Dan kamu terus membicarakan omong kosong. Apa kamu tidak punya harga diri? Kalian semua salah. Antara Tuan Mansfield dan aku. Aku yang tidak sebanding dengannya. Tolong berhenti memfitnahnya. Baik, aku membangun grup Ackerman dengan jerih payahku sendiri. Tapi dia mengklaim semua jasanya. Dia merusak reputasiku. Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Aku sudah menduga kamu tidak mempercayaiku. Kalau begitu, hubungi dia sekarang. Tanyakan sendiri kepadanya. Tentu, jangan pikir aku takut padamu. CFO dari Biro Kekuatan, Eliana, telah tiba. Komandan Lancaster, apa yang membawamu ke sini? Nona Ackerman? Apa yang sedang kamu? Nona Lancaster, ada beberapa hal yang ingin kutanyakan. Silakan. Begini, mengenai investasi 30 juta ke grup Ackerman setiap bulannya, apakah itu idemu sendiri? Tunggu. Kenapa kamu menanyakan ini sekarang? Ya, karena ada pria tidak tahu malu, mengaku dialah yang menyuruhmu berinvestasi. Dia orangnya, mantan suamiku, Josh. Dia mantan suamiku, Josh. Kamu Josh? Iya, itu dia. 3 tahun tanpa kerja dan kekuatan. Aku yang menghidupinya sepenuhnya. Bagaimana dia bisa memerintahmu, sang direktur keuangan? Aku mengikuti perintah Raja Kekuatan untuk mendanai grup Ackerman 3 tahun. Perintah ini bersifat rahasia, kecuali yang teragung sendiri, tak ada yang bisa memindahkan uangnya. 10 tahun aku di Biro Kekuatan, dan tidak pernah melihat Raja Kekuatan. Kamu hanya orang biasa tanpa kekuatan. Beraninya kamu memalsukan Raja Kekuatan? Apa kamu gila setelah dicampakkan? Kamu kesini menipu Biro Kekuatan. Sungguh konyol. Pria parasit yang menumpang hidup ingin mendekati Komandan Lancaster. Tepat sekali. Evelyn benar telah menceraikanmu. Anak muda, memalsukan Raja Kekuatan adalah kejahatan besar. Karena kamu hanya sedang bingung, meminta maaf dan pergi sekarang. Lalu kita anggap masalah ini selesai. Kamu belum melihatku, artinya aku palsu? Komandan Lancaster, kamu terlalu cepat menghakimi. Menghakimi? Raja Kekuatan adalah legenda. Kenapa dia menyembunyikan identitasnya? Demi seorang wanita dan menjadi bapak rumah tangga. Josh, hentikan sandiwara ini. Komandan Lancaster telah membongkarmu. Keluar dari sini sekarang juga. Selama 3 tahun, kamu membiarkan orang tuaku menghinamu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 3 tahun lalu, seorang wanita gagal dalam bisnisnya. Dia berutang 800 juta. Siapa yang menyelamatkannya? Dulu, aku bilang jangan mati. Aku sudah membeli nyawamu. Aku memberimu posisi direktur keuangan di biro ini. Sejak saat itu, kamu hanya mematuhiku. Tuan, aku sudah buta. Salam, Raja Kekuatan. Komandan Lancaster, kenapa kamu berlutut padanya? Dia hanya orang gagal yang mencuci dan memasak seharian. Beraninya kamu. Raja Kekuatan mengasingkan diri demimu. Dia membangun keluarga Ackerman yang berutang hingga menjadi seperti sekarang. Kamu tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya, kamu malah menghinanya. Kamu tidak punya hati. Kamu pasti sudah tertipu olehnya. Dia hanya pria parasit yang menumpang. Ini semua hanya sandiwara. Cukup. Beraninya kamu menghina Tuan Mansfield? Kamu tidak layak. Bahkan aku pun tidak pantas mengikat tali sepatu Tuan Mansfield. Kamu pikir kamu siapa? Josh, siapa kamu sebenarnya? Jika kamu memang sangat kuat, kenapa kamu berpura-pura menjadi bapak rumah tangga yang malang? Kenapa tidak pernah menjelaskannya? Keluarga Ackerman sangat miskin dulu. Kamu memiliki utang yang menumpuk. Kamu menangis karena rasa tidak aman. Kamu bilang hanya ingin hidup sederhana tanpa ada perebutan kekuasaan. Jadi aku melepaskan segalanya untuk menjadi orang biasa bersamamu. Tetapi keluarga Ackerman yang aku bangun malah membesarkan sekumpulan orang rakus dan tidak tahu berterima kasih. Raja segala kekuatan, apapun perintahmu, aku akan melaksanakannya bagaimanapun caranya dan aku mematuhi setiap ucapanmu. Atas penghinaan dan pengkhianatan hari ini, mereka akan menerima balasan yang setimpal. Tunggu.
Apa kamu serius? Tidak mungkin. Sombong sekali. Kamu pikir kamu siapa? Bicara besar sekali. Josh, berhenti mencatut nama agar terlihat hebat. Aku mengerti sekarang. Kamu menyewa orang mirip Komandan Lancaster untuk melakukan sandiwara ini. Pantas saja dia muncul tepat saat perselisihan kita terjadi. Dia jelas orang suruhan yang kamu siapkan. Kamu hanya ingin melihat kami ketakutan dan memohon ampun demi harga dirimu. Itu karena kami sudah menghinamu, dan kamu tidak bisa menerimanya. Kamu memainkan permainan ini untuk menakuti kami. Apa kamu benar-benar mengira kami tertipu trik murahan seperti ini? Aku sempat merasa takut tadi. Jadi cuma ini kemampuanmu. Suami rumah tangga selama 3 tahun. Hanya bisa melakukan lelucon membosankan. Diam. Beraninya kamu memfitnah raja segala kekuatan? Tenang saja. Biarkan mereka menikmatinya sebentar lagi. Kamu akan menerima lebih dari sekadar hinaan. Masih saja berpura-pura. Meskipun kamu bisa membodohi semua orang, kamu tidak bisa membodohiku. Aku sudah bersamanya selama 3 tahun. Aku sangat mengenal sifat aslinya, biasa saja dan tidak kompeten. Dia hanya pembual dengan janji kosong. 3 tahun berlalu, dia tetap suami rumahan yang hanya memahami urusan dapur. Selain trik-trik kecil ini, kamu tidak bisa melakukan apapun. Siapapun yang bekerja sama dengan Ackerman akan menjadi musuhku dan menanggung segala konsekuensinya. Aku ingin keluarga Ackerman dalam semalam kembali menyedihkan seperti 3 tahun lalu. Iya, Tuan. Segera aku kerjakan. Batalkan semua kerjasama dalam 5 menit dan hancurkan aliran modal keluarga Ackerman. Sombong sekali. Memasukkan kami daftar hitam? 5 menit? Benarkah? Bahkan aktor sewaanmu mulai memberi perintah. Kamu benar-benar totalitas dalam berakting. Berhenti berakting. Kamu hanya membual. Jika kamu memang memiliki bakat, kamu tidak akan menjadi suami rumahan 3 tahun dan dicampakkan oleh Evelyn. Aku pikir kamu hanya merasa cemburu karena keluarga Ackerman akhirnya sukses besar. Kamu sengaja membicarakan omong kosong, hanya untuk mencoba merusak segalanya. Sukses? Semua yang kalian miliki adalah pemberianku. Kalian semua benar-benar tidak bisa ditolong. Jika Josh tidak datang membantu, aset Ackerman sudah dilikuidasi sejak lama. Kamu tidak akan ada di sini sekarang dan bertindak sombong seperti ini. Ada apa? Tidakkah kamu melihat aku sibuk? Tidak mungkin. Semuanya berakhir. Semuanya sudah berakhir. Ayah, ada apa? Semua investor kita telah menarik diri. Semua mitra memutuskan hubungan dengan kita. Pihak bank sedang menagih pinjaman kita. Apakah ini semua karena dia? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Dia hanyalah seorang suami pengurus rumah. Bagaimana dia memblacklist grup Ackerman? Kamu sudah menghina penolongmu sendiri dan telah mengkhianati kesetiaan. Tindakanmu ini akan segera menghantuimu. Josh memperlakukan keluarga Ackerman dengan baik, namun kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Hasil hari ini tidak bisa terelakkan. Ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu. Pendukungku adalah Tuan Reginald yang berasal dari Biro Kekuatan. Satu katanya bisa menyelamatkan keluarga Ackerman dan membuat penipu ini membayar. Aku akan menghubungi Tuan Reginald sekarang untuk mengungkap bahwa kamu adalah penipu yang berpura-pura menjadi Raja Kekuatan. Kamu akan berlutut pada keluarga Ackerman. Benarkah? Lucas itu sangat hebat. Lucas memang orang yang sangat berbakat. Dia memiliki koneksi di mana-mana. Dia mengenal sosok yang sangat kuat. Tepat, begitu Tuan Reginald tiba nanti, penipu ini tidak bisa bersembunyi lagi. Nantinya keluarga Ackerman akan segera bangkit kembali seperti sedia kala. Tuanku, benar, ini aku, Lucas. Orang bodoh yang tidak tahu diri berani menyamar menjadi sang penguasa dan bertingkah seperti penipu besar. Dia harus mati demi rakyat. Semuanya, Tuan Reginald menunjukku sebagai pelindung naga. Aku berkuasa menghukum para penyesat ini. Mari lihat siapa yang berani melawanku. Hebat, aku tahu kamu yang terbaik. Tidak seperti orang-orang tertentu yang hanya mencuci dan memasak. Dia tidak ada apa-apanya dibandingmu. Lucas, kamu sungguh luar biasa. Sekali telepon, kamu menjadi pelindung naga. Menantuku Lucas memang sangat menjanjikan.
Koneksinya sungguh tidak terbatas. Selamat, pelindung naga Pranoto. Pelindung naga Pranoto muda dan berbakat. Dia benar-benar orang hebat sekarang. Kalian semua terlalu berlebihan. Karena aku sudah menjadi pelindung naga, aku harus membersihkan kekacauan ini. Aku akan menghukum penyesat di pernikahan. Aku akan memberikan penjelasan pada kalian. Ada apa dengan Tuan Reginald itu? Raja Kekuatan, dia pesuruh wakil pemimpin sekte. Dia sering menyalahgunakan namanya untuk menindas penduduk setempat. Dia benar-benar melanggar hukum. Biro Kekuatan menerima banyak keluhan. Tapi demi menghormati wakil pemimpin sekte, semua orang takut untuk bicara. Kapan Biro Kekuatan mulai memelihara anjing gila seperti itu? Dia berbuat onar di wilayahku, bahkan berani memberikan gelar. Baik, biarkan dia datang. Aku ingin melihat apakah dia sanggup bertahan hidup. Kamu masih berani memprovokasi Tuan Reginald. Kamu benar-benar sedang mencari mati. Kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Saat dia tiba, dia pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping dan menunjukkan akibat karena melawanku. Aku akan menyingkirkanmu dari sini selamanya. Keluarga Templeton klan nomor 1 di Rivergate. Akar mereka sangatlah kuat. Aku bersumpah demi nama keluarga Templeton, jika ada yang menyentuh Josh, keluarga Templeton akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan sampai titik darah penghabisan. Jangan merasa kesal. Mereka hanyalah sekelompok badut. Jangan mengotori tanganmu sendiri. Keluarga Templeton, jangan bercanda. Aku adalah penjaga naga sekarang. Keluarga Templeton berani menantangku? Isla, apa kamu sudah gila? Mempertaruhkan seluruh keluarga Templeton demi pecundang seperti ini? Begitu Tuan tiba, seluruh keluargamu akan hancur bersamanya. Isla, aku beri kesempatan untuk mengejarku. Lalu serahkan bisnis keluargamu. Dan buatlah aku merasa senang. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan keluarga Templeton hidup. Lucas, jangan bersikap keterlaluan. Lalu kenapa kalau aku keterlaluan? Aku, Lucas, sekarang adalah penjaga naga yang ditunjuk secara langsung oleh Tuan Reginald. Aku pengikut Tuan tertinggi itu sendiri. Hanya dengan satu kata saja, aku bisa membuat klan Rivergate menghilang seketika. Lucas, kamu terlalu baik padanya. Bodoh sepertinya harus dipatahkan kakinya dan dibuang ke jalan untuk mengemis. Lucas, kamu sudah melampaui batas. Dasar tua bangka, kamu pikir kamu itu siapa? Aku adalah penjaga naga sekarang, mewakili pihak Biro Kekuatan. Jika berani melawan aku, itu adalah tindakan pemberontakan. Dasar bajingan tidak tahu malu. Pecundang berkekuatan rendah sepertimu merasa punya kesempatan denganku? Aku memberimu kesempatan dan kamu menyia-nyiakannya. Aku adalah penjaga naga sekarang. Setelah aku membereskan penipu ini, aku akan memastikan keluarga Templeton tidak bisa menampakkan diri lagi. Itu benar. Isla, bukankah kamu sangat mulia? Mari lihat aktingmu nanti. Aku akan membuatmu menjilat sepatuku. Lucas, kamu mati. Seseorang, pakaikan dia baju pengantin sekarang. Aku ingin pecundang Josh itu melihat. Saat wanitanya sendiri aku beri pelajaran berharga. Tunjukkan padanya harga karena menantangku. Nona Templeton, jadilah gadis penurut. Hidup lebih baik jika mengikuti penjaga naga. Hahaha. Berani menyentuh dia? Kalian semua akan mati. Semuanya, serang dia bersama-sama. Bunuh dia untukku. Aku tidak percaya. Dengan orang sebanyak ini, kita tidak bisa menghadapi satu penipu seperti dia. Siapapun yang berhasil menyerangnya akan mendapatkan imbalan besar. Luang, berhenti sejenak. Hari ini, semua orang yang menghina Nona Templeton dan menyinggungku akan memohon untuk mati. Mustahil. Sejak kapan pecundang ini pandai bertarung? Murka naga. Naga sejati sedang murka. Josh pasti menggunakan ilmu hitam untuk menyamar menjadi raja kekuatan, memancing, murka naga. Ini adalah hukuman dewa. Langit sedang menghukumnya. Benar Josh, kamu tamat. Tuan pun membencimu. Berlutut dan terima kematianmu. Paksa dia bersujud meminta maaf. Josh, segera berlutut. Kamu adalah kutukan. Murka naga. Ini aura milik Raja Kekuatan. Dia sudah kembali.
Josh, kamu terlalu menyombongkan diri, menyamar sebagai naga sejati, dan sekarang memancing amarah langit. Langit akan menghancurkanmu. Naga sejati ada di sini. Mana mungkin ada penipu. Kalian buta, tapi langit melihat segalanya. Kalian semua buta, menghina yang mulia, dan memutarbalikan fakta. Aku menyesali ini, Tuan Reginald akan segera sampai. Saat itu terjadi, penipu ini akan mati. Tentangmu Islam. Aku akan memberimu pelajaran, membuatmu berlutut dan memohon padaku. Semuanya, Tuan Reginald segera datang. Saat Tuan dan pemimpin sekte tiba, penipu ini tidak bisa bersembunyi lagi. Lucas, Evelyn sangat beruntung menikahimu. Ini berkat dari kehidupan sebelumnya. Penguasa naga sangat bijaksana. Kamu menjaga penjaga naga dengan baik. Nanti, aku akan melaporkan jasamu kepada Tuan Reginald. Mengenai pria ini, dia telah melakukan kejahatan keji. Dia tidak bisa diampuni lagi. Tuan Reginald telah tiba. Selamat datang, Tuan Reginald. Beraninya kamu, aku sudah tiba. Kenapa kamu tidak berlutut? Berlutut? Kamu tidak akan sanggup. Tuan Reginald, inilah orang gila itu. Dia memalsukan identitas Raja Kekuatan. Dia benar-benar seorang penipu. Memalsukan identitas Raja Kekuatan? Tuan Reginald, Josh hanyalah seorang suami rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan memasak. Tuan Reginald, silakan melihat sendiri. Iya, tepat sekali. Memang dia yang mengaku sebagai Raja Kekuatan. Tuanku, mereka sedang berbicara omong kosong. Josh adalah sosok asli, Raja Kekuatan ruang dan waktu. Kamu melihatnya sendiri? Iya, di jalanan. Kekuatan semacam ini hanya bisa dimiliki Raja Kekuatan. Itu semua hanya omong kosong. Aku belum pernah melihat orang ini. Dia hanyalah seorang penipu. Kamu mendengar itu? Tuan Reginald bahkan mengatakannya sendiri. Kamu hanyalah orang gadungan. Josh, pecundang tidak berguna dengan trik murah. Dasar kamu sampah tidak berperasaan. Semuanya, diam. Ini cuma trik sulap murahan. Kamu mengaku mengenal Raja Kekuatan? Kalau begitu, aku ingin bertanya. Siapa nama Raja Kekuatan yang kamu maksud? Beraninya kamu. Namanya Tuan Philip Harlow, tidak pantas diketahui orang sepertimu. Philip Harlow? Bawahan yang dulu aku promosikan sembarangan. Dia berani menyebut dirinya Raja Kekuatan, segera kembali dan memberitahunya. Untuk segera datang menemuiku sekarang. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Orang gila tidak tahu diri. Berani sekali memanggil nama ketua sekte. Kamu benar-benar sedang mencari mati. Tuan Reginald, anak ini benar-benar keterlaluan. Tangkap orang gila ini. Jika dia melawan, langsung bunuh dia. Sungguh orang bodoh yang sombong. Berani membual di hadapanku untuk menyamar menjadi Raja Kekuatan. Ini adalah kejahatan yang berat. Menurut peraturan Biro Kekuatan, seluruh garis keturunanmu harus dimusnahkan. Tuan Reginald, kamu benar sekali. Josh ini bukan apa-apa, melainkan hanya seorang penipu besar. Seorang pecundang yang menikahi istriku selama 3 tahun. Dia mencuci dan memasak setiap hari dan tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dia mengaku sebagai Raja Kekuatan. Sungguh orang bodoh yang sombong. Berani membual di hadapanku untuk menyamar menjadi Raja Kekuatan. Ini adalah kejahatan yang berat. Menurut peraturan Biro Kekuatan, seluruh garis keturunanmu harus dimusnahkan. Tuan Reginald, kamu benar sekali. Josh bukan apa-apa, melainkan hanya seorang penipu besar. Pecundang yang menikahi istriku bertahun-tahun. Dia mencuci dan memasak setiap hari, dan tidak punya pekerjaan tetap. Tapi dia mengaku sebagai Raja Kekuatan. Tuanku, aku tidur bersamanya selama 3 tahun. Aku tahu betul pria seperti apa dia. Selain memasak beberapa makanan dan mengucapkan kata-kata manis, dia tidak berguna sama sekali. Saat orang tuaku menyebutnya pecundang, dia tidak berani melawan. Tidak mungkin, dia adalah Raja Kekuatan yang terkenal. Kamu harus memberikan keadilan bagi kami dan menghukum penipu ini dengan pantas. Semuanya, tangkap dia. Jatuhkan si bodoh yang sombong ini yang menyamar menjadi Raja Kekuatan. Jika melawan, patahkan tangan dan kakinya. Aku ingin melihat, setelah dia lumpuh bagaimana dia tetap berpura-pura. Kamu pikir sekelompok orang rendahan ini layak untuk menyentuhku? Kamu orang bodoh yang ceroboh.
Aku sendiri yang akan melumpuhkanmu. Mari kita lihat sandiwaramu itu. Omega, Tuan Reginald sungguh tidak main-main. Itu jurus telapak petir miliknya. Satu serangan bisa menghancurkan baja. Tidak banyak yang bisa selamat. Sudah berakhir. Meskipun Josh memiliki beberapa trik murahan, dia tidak mungkin bisa selamat dari serangan Tuan Reginald ini. Dia tidak akan keluar ruangan ini hidup-hidup. Josh, kamu pecundang. Kamu pasti mati kali ini. Mari kita lihat sandiwaramu sekarang. Kamu hanya bodoh dan sombong. Berani menentang Tuan Reginald, itu sama saja mencari mati. Cuma ini kemampuanmu, dan kamu mau menegakkan keadilan? Mustahil. Itu sama sekali tidak mungkin. Bagaimana kamu menahan telapak petirku? Kamu pecundang yang tidak punya kekuatan. Bagaimana kamu menghentikan kekuatan petirku? Kebetulan. Ini pasti hanya kebetulan. Tuanku, kamu pasti tidak sungguh-sungguh tadi. Kamu sengaja menahan diri, karena itulah dia beruntung. Benar sekali. Aku menahan diri karena kamu muda. Aku tidak ingin langsung membunuhmu. Karena itu aku mengalah padamu. Jangan menguji keberuntunganmu. Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Dengan kemampuan amatirmu itu, kamu tidak layak mewakili Biro Kekuatan. Jika kamu menyentuhku lagi, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Aku akan mengambil kultivasimu dan membuatmu menjadi pecundang. Pengawal Lord Reginald, berhenti sekarang. Kamu melihat itu? Ini adalah pengawal Lord Reginald. Selain pengawal Ksatria Hitam, milik King of Powers, mereka pasukan terkuat Biro Kekuatan. Bahkan jika Tuhan datang hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Seluruh pengawal Lord Reginald telah dikerahkan. Josh tidak punya tempat melarikan diri. Aku dengar saat mereka turun tangan, mereka tidak pernah gagal. Ruang. Ini tidak mungkin. Pengawalku, bagaimana kamu mengalahkan mereka sekali serang? Ini adalah kekuatan ruang tertinggi. Berhenti berpura-pura. Kamu hanya menggunakan ilmu hitam untuk menipu sebagai King of Powers, penipu. Ilmu hitam, pasti itu ilmu hitam. Anak ini hanya menggunakan ilmu hitam untuk meniru sang tertinggi, penipu. Begitu King of Powers tiba di sini, dia akan mati. Tepat. Saat pemimpin sekte tiba nanti, mari lihat cara dia menipu nanti. Dia tidak bisa lari hari ini. Josh, segera berlutut sekarang juga. Menunduk dan minta maaf. Tuan Mansfield, sebaiknya kita pergi sekarang. Philip Harlow memimpin Biro Kekuatan. Dia pasti membawa bala bantuan. Tidak perlu tetap tinggal bertarung. Berhenti menunggu. Philip Harlow itu harus berlutut saat bicara padaku. Kamu berani menghina pemimpin sekte? Aku sendiri yang akan menghancurkanmu. Lord Reginald, awas! Evelyn. Cyan. Kekuatan. Itu adalah kekuatan tingkat tinggi. Evelyn telah bangkit. Putriku. Putriku adalah seorang jenius. Dia benar-benar membangkitkan kekuatan tingkat tinggi. Oh my god, fluktuasi kekuatan ini. Setidaknya ini adalah kelas S. Tunggu. Ini bukan kebangkitan alami, ini kekuatan primal milik peringkat tertinggi. Semuanya, dengarkan aku. Evelyn berubah di saat kritis ini, memicu resonansi kekuatan peringkat tertinggi. Bakat ini muncul 1000 tahun sekali. Dia bintang komunitas kekuatan kita. Tuan Philip Harlow sudah mengeluarkan dekrit. Di dalam wilayah negara naga, jenius yang membangkitkan kekuatan kelas S akan diberikan otoritas untuk melayani negara. Atas dekrit Tuan Philip Harlow, Evelyn diangkat menjadi Dewi Pelindung. Dia diberikan otoritas penegakan. Melihat Dewi berarti melihat pemimpin sekte. Begitulah dekritnya. Selamat datang, Dewi Pelindung. Hormat kepada Sang Dewi. Evelyn, oh tunggu. Sekarang kamu adalah yang mulia Dewi Pelindung. Memang pantas menjadi wanita yang aku pilih. Josh, kamu memalsukan Raja Kekuatan. Kamu membohongi semua orang. Kamu berani menghina aku, Sang Dewi. Berlutut dan bersujud 3 kali sekarang, maka aku akan mengampuni nyawamu. Evelyn, kenapa kamu membuang kata-kata padanya? Sekarang, aku adalah pengguna kekuatan tingkat atas di benua ini, dan kamu adalah Dewi Pelindung Mulia. Dia bukan siapa-siapa. Mari tunjukkan kemampuan kita padanya. Tuan Reginald, Josh itu sangat sombong dan angkuh. Dia sangat licik dan juga cerdik. Dia tidak hanya memalsukan Raja Kekuatan, tapi dia juga tidak merasa menyesal. Sekarang dia bahkan menentang Dewi Pelindung, yang kamu tunjuk secara pribadi. Orang jahat begini tidak boleh hidup. Aku sekarang memiliki kekuatan primal. Tuan Reginald, tolong berikan perintahnya agar aku membasmi pengkhianat ini yang menghina Raja Kekuatan.
eksekusi pengkhianat itu. Baiklah. Aku memerintahkan Dewi Pelindung untuk membasmi pengkhianat ini dan memulihkan ketertiban. Evelyn, kekuatan sumber ini adalah jimat penyelamat yang aku berikan. Omong kosong, kamu tidak tertolong lagi. Haha, Josh. Aku tidak pernah mengetahui kamu orang yang begitu delusi. Hahaha, simpan saja khayalan itu sendiri. Tapi kamu malah mengarang cerita di depan kami hanya agar terlihat hebat. Menyedihkan sekali, Josh. Aku mengetahui kamu cemburu. Karena kamu sampah tidak berguna. Tapi putriku sangat diberkati. Dia tidak hanya mendapatkan suami hebat, tapi di pernikahannya dengan Lucas, kekuatan tingkat tingginya telah bangkit dan menjadi Dewi Nasional. Sadar dan hadapi kenyataan. Aku memberitahumu, kalau bukan karenamu, putriku tidak akan menderita 3 tahun. Sebelum akhirnya kekuatannya bangkit. Kamu adalah pembawa sial, sumber malapetaka yang tidak berguna. Ini menantu yang seharusnya aku miliki. Benar kan? Hari ini benar-benar perayaan ganda. Hari pernikahan dan kebangkitan Sang Dewi. Ini pertanda baik bagi benua kekuatan. Tuan Brennan bukan hanya pembawa keberuntungan Ackerman, tapi bagi seluruh benua kekuatan. Tidak tahu malu apa lagi yang ingin kamu katakan. Aku memberikanmu satu kesempatan terakhir. Berlutut dan bersujud dari panggung ke pintu. Akui kesalahanmu di setiap langkah. Dan aku akan melepaskanmu, bahkan mungkin memberimu kematian cepat. Seharusnya, kamu yang memohon kepadaku untuk mendapatkan kesempatan agar tidak mengambil kembali kekuatan itu. Kamu masih membual saat ajal menjemput. Aku ingin melihat. Bagaimana kamu akan mengambil kekuatanku? Mustahil. 3 tahun lalu, musuh bebuyutan menjebakmu, meridianmu hancur dan nyawamu terancam. Aku menghabiskan seluruh kekuatanku untuk memindahkannya ke tubuhmu. Aku membangun kembali meridianmu untuk menyelamatkan nyawamu. Kekuatan sumber yang baru saja bangkit itu telah aku berikan sejak awal. Bohong, itu semua hanya karanganmu saja. Kekuatanku bangkit dengan sendirinya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak mempercayainya. Aku sama sekali tidak percaya. Penuh dengan kebohongan. Jangan berpikir kami tidak tahu berapa banyak trik yang kamu miliki. Kamu pasti menggunakan ilmu hitam untuk menyerap kekuatan Evelyn. Kamu pengecut yang sangat menjijikkan. Kamu pencuri yang tidak tahu malu. Kamu benar-benar pembawa sial. Kamu mencuri kekuatan putriku, dan kamu berani memutarbalikan kenyataan. Ini benar-benar sangat keterlaluan. Di siang bolong begini, mencuri kekuatan orang berkekuatan super. Tuan Reginald, kamu harus menuntut keadilan untuk Evelynku. Pemuda ini mempraktikkan ilmu hitam. Kalau tidak, mana mungkin dia menahan serangan penuh tingkat A. Membiarkannya hidup adalah sebuah ancaman. Begitu Raja Kekuatan tiba di sini, praktisi kegelapan ini akan hancur berkeping-keping. Jadi dia seorang praktisi kegelapan. Sudah aku duga, dia terlihat sangat menyeramkan. Kejahatan telah benar-benar merasukinya. Cukup hentikan semua ini. Kalian semua hanyalah orang-orang bodoh yang hanya mempercayai kebohongan. Evelyn, tanyakan pada dirimu sendiri. Tanpa pengorbanan Tuan Mansfield selama 3 tahun, apa kamu bisa menjadi seperti sekarang? Sekarang setelah kamu memiliki kekuatan, kamu malah mengkhianati orang yang menolongmu dan mempercayai kebohongan ini. Apa kamu lupa dia pernah menyelamatkanmu? Siapa yang memberimu hak bicara di sini? Iswa. Evelyn, kamu benar-benar sangat berani. Sepertinya kamulah yang bermulut besar. Beraninya kamu bicara begini pada Dewi? Cek. Aku baru saja memukulnya. Dan kamu tidak akan bereaksi? Josh, kamu bukan hanya pecundang malang, tapi kamu juga pria menyedihkan yang membiarkan wanita melindunginya. Lucas, aku akan menunjukkan kepadanya apa yang terjadi jika melawanku. Aku mengerti. Tekanan ini benar-benar sangat menyesalkan. Ini pasti bukanlah sesuatu yang dimiliki orang berkekuatan biasa. Ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana kamu memiliki kekuatan seperti ini?
3 tahun lalu kamu baik dan polos, bekerja sangat keras demi keluargamu. Aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, memberikan kekuatan primalku kepadamu. 3 tahun kemudian, bukannya bersyukur, kamu malah mengkhianati penolongmu. Kamu sudah menjadi sangat egois. Kamu tidak lagi pantas memiliki kekuatan primal. Jangan mengira, kamu bisa bertindak sesuka hati. Berhenti bersandiwara, kamu tidak berani menyentuhku. Tuan Reginald baru saja mengatakannya. Raja kekuatan asli akan segera tiba. Kamu sudah menggunakan namanya untuk menjalankan penipuanmu. Setelah dia menampakkan diri, kamu pasti akan menerima balasannya. Kamu tidak akan mengetahui cara matimu. Josh, kamu berani melukai anakku dengan parah. Dengarkan ini. Raja Kekuatan sudah lama mengasingkan diri. Dia bukan sekadar ahli spasial, tapi pengguna petir ganda kelas SS. Kekuatannya tidak memiliki batasan. Dia bisa menghancurkanmu dengan 1 jari. Tunggu saja kematianmu. Kemampuan Josh jauh melampaui normal. Meski terlihat tidak biasa, gerakannya tajam dan mendominasi. Kalau aku bisa memanfaatkannya, dia akan menjadi alat berguna. Josh, kemampuanmu lumayan bagus. Berlutut dan meminta maaf pada Dewi Pelindung. Aku mungkin berbicara pada Raja Kekuatan untuk mengampuni nyawamu? Tidak perlu belas kasihan, biarkan dia datang. Aku ingin melihat siapa yang menyamariku. Sekarang, giliranmu. Ini terasa menyakitkan. Dasar brengsek. Dasar bajingan. Josh, kamu memang brengsek. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Hentikan. Kembalikan kekuatanku. Pecundang tidak berguna. Berani sekali kamu mengambil kekuatanku. Berhenti, Josh. Jangan berani mengambil kekuatan primal. Evelyn. Tolong, siapapun, selamatkan putriku. Putriku sudah sangat menderita. 3 tahun pernikahan hanya membesarkan orang tidak tahu untung. Pria ini adalah monster. Dia adalah iblis. Dia mencuri 3 tahun hidup putriku dan sekarang ingin mencuri kekuatannya juga. Josh, berani sekali kamu. Kekuatan primal ini adalah pemberian dari Raja segala kekuatan. Dia memberikannya khusus untukku. Ini sudah ditentukan oleh takdir. Ini adalah milikku. Jika kamu mengambilnya secara paksa, tidakkah kamu takut hukuman Tuhan? Takdir? Maka aku akan melawan takdir itu. Itu Raja segala kekuatan. Lancang, siapa orang gila ini? Berani sekali mengacau di wilayahku. Serta melukai pelindung negara kita. Salam, Raja segala kekuatan. Raja segala kekuatan, berikan aku keadilan. Dia pelakunya. Dia ingin membunuhku. Dia juga mencoba mencuri kekuatan primal yang Anda berikan. Oh, Yang Mulia, selain Josh sudah melukai kami, dia juga menggunakan namamu untuk menipu di mana-mana. Dia mempraktikkan ilmu hitam terlarang. Kejahatannya sungguh sangat keji. Dia harus segera dihukum mati. Bos, kamu akan selalu menjadi bosku. Aku akan menjaga liontin giok ini. Aku akan menjaga posisi ketua sekte. Ternyata itu kamu, Philip Harlow. Hentikan sandiwara ini. Siapa kamu? Beraninya kamu menyebut namaku dan melakukan kejahatan tepat di depanku. Hari ini, kamu akan membayar dengan nyawamu. Kamu yang bersembunyi di balik topeng. Beraninya kamu berpura-pura menjadi korban, membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Bocah kurang ajar, siapa kamu? Beraninya kamu berbicara sembarangan di depanku. Sungguh tidak sopan, karena kamu tidak tahu diri. Aku akan mengirimmu ke kuburan dulu. Ya Tuhan, Nona Templeton sungguh luar biasa. Dia bahkan menahan serangan Raja Kekuatan. Ayah! Beraninya kamu menyentuh milikku? Setelah berpisah selama 3 tahun,
Kamu benar-benar menjadi semakin sombong. Beraninya memalsukan Raja Kekuatan dan menentangku. Kamu benar-benar sudah menjadi lebih berani. Kurang ajar. Hentikan kebohonganmu itu. Aku akan merobek tubuhmu hari ini. 3 tahun lalu, aku bukan tandingannya. Kekuatan petirku sudah mencapai puncak kelas S, tapi dia hanya mengurus rumah bertahun-tahun. Dia pasti akan dihancurkan olehku. Josh, hati-hati. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat ini? Semuanya, serang dia bersama-sama. Dia sedang menggunakan ilmu hitam. Bunuh dia sekarang juga. Raja Kekuatan akan memberimu imbalan besar. Sombong sekali. Tidak, kamu tidak bisa mengambil milikku. Ini milikku. Kekuatan primalku. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu membalas kebaikanku dengan kejahatan. Kamu benar-benar jahat. Kamu tidak berhak menjadi Dewi Pelindung. Kamu tidak pantas menerima kekuatan primal. Nona Templeton, kamu murni dan baik. Kamu sangat adil. Hanya wanita sebaik dirimu yang pantas menjadi Dewi Pelindung. Terima kasih, Raja Kekuatan. Keluarga Templeton akan mengikuti Dewi Pelindung. Kami menjagamu dengan nyawa, Raja Kekuatan. Raja Kekuatan, aku mengikutimu sampai mati. Akting yang luar biasa. Josh, kamu sungguh berani. Atas dasar wewenang apa? Dan dalam kapasitas apa? Kamu berani mencabut gelar Evelyn dan memberikan peran pelindung kepada Isla? Apa kamu ingin menyampaikan sesuatu? Haha, bukankah kamu mengaku Raja Kekuatan? Jika kamu memang Raja Kekuatan, tunjukkan liontin giok eksklusif miliknya. Haha, kamu tidak bisa melakukannya kan? Liontinnya ada di sini. Aku Raja Kekuatan yang asli. Josh, kamu hanya seorang penipu. Ini liontin giok milik Raja Kekuatan. Hanya Raja sejati yang boleh memilikinya. Josh, apalagi yang ingin kamu katakan? Dia bajingan rendah yang tidak mengenali posisinya. Kenzo Suhendra, 3 tahun lalu, aku menitipkan liontin ini kepadamu. Josh, apa sebenarnya yang salah denganmu? Berapa lama lagi kamu mau mencuri jasa milik sang Raja Kekuatan? Kenzo, aku memberimu 1 kesempatan terakhir. Hahaha, kamu memberiku kesempatan? Itu benar-benar sangat konyol. Karena kamu menolak untuk mendengarkan. Pengawal naga hitam, patuhi perintahku. Bunuh Josh sekarang, dapatkan 10.000 emas. Apa kalian semua tuli? Segera bunuh dia. Apa kalian semua berkhianat kepadaku? Aku adalah sang Raja Kekuatan. Beraninya kalian semua menentangku? Apa kalian sudah gila? Seluruh prajurit dari pengawal naga hitam, patuhi keinginan sang Raja Kekuatan. Kami tidak akan pernah menyerang Raja. Raja Kekuatan, selamat kembali ke tahtamu. Raja Kekuatan, selamat kembali ke tahtamu. Raja Kekuatan, selamat kembali ke tahtamu. Beraninya kalian? Apa yang kalian lakukan? Aku adalah pemimpin sekte kalian. Penjaga naga hitam hanya mematuhi perintahku. Kalian berani menentang aku? Penjaga naga hitam hanya melayani. Raja Kekuatan sejak awal pembentukannya. Kalian semua,
Aku mengurus kalian selama 3 tahun, dan begini cara kalian memperlakukanku? Maafkan kami, pemimpin tertinggi. Kami sudah bersikap buta, dan kami telah ditipu oleh Philip. Kami memohon ampunanmu, Tuan Besar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Kalian pasti salah mengenali orang. Dia hanya suami pengangguran di rumah. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan apapun. Benar, ini semua palsu. Ini semua hanyalah kebohongan. Sihir apa untuk mengendalikan mereka? Kamu pikir bisa membodohi semua orang? Tepat sekali. Josh, hentikan semua trik ini. Akulah Raja Kekuatan yang asli. Para penjaga ini pasti telah terkena mantra sihir hitam darimu. Mantra sihir hitam? Kenapa tidak tanyakan pada komandanmu? Dan dengar apa yang dia katakan. Philip Harlow, apa kamu masih tidak mengerti? 3 tahun lalu, saat Raja Kekuatan mempercayakan penjaga naga hitam padamu, dia telah menetapkan sebuah batasan. Tidak ada anggota penjaga yang bisa menyerang Raja Kekuatan yang asli. Karena kamu memerintahkan kematiannya, kami berbalik mengarahkan senjata padamu. Itulah aturannya, bukan karena sihir. Josh, kamu memaksaku melakukan ini? Walaupun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Mantan Raja Kekuatan telah tiba. Murid durhaka, apa kamu mengakui kejahatanmu? Guru? Josh, sudah 3 tahun berlalu. Kamu akhirnya kembali. Perwakilan pemimpin dunia sudah datang. Selamat datang kembali, Raja Kekuatan. Kami datang atas perintah pemimpin untuk menyelamati kamu karena mengambil alih Biro Kekuatan. Tidak, aku Raja Kekuatan yang asli. Dia sudah membodohi kalian semua. Kamu adalah Raja Kekuatan. Lalu, apa ini? 3 tahun lalu, Raja Kekuatan Josh pensiun. Para pemimpin dunia menandatangani petisi mempertahankannya. Dokumen aslinya disimpan di Biro Urusan Kekuatan PBB. Philip, apa kamu ingin memverifikasinya sendiri? Aku di sini hanya menyampaikan satu hal. Josh adalah penerus yang kupilih langsung. Biro Kekuatan hanya mengakuinya. Dia Raja Kekuatan yang diakui dunia. Sekarang, siapa lagi yang meragukan identitasnya? Suami rumah tangga yang sudah kuremehkan ini ternyata adalah Raja Kekuatan yang dihormati para pemimpin dunia. Sekarang, apa kamu masih menganggapku penipu? Josh, aku sudah salah. Aku sangat salah. Aku sudah kehilangan akal. Mataku sudah buta. Kumohon, maafkan aku. Bisakah kita bersatu kembali? Mari kita mulai kembali. Aku akan menjadi istri yang baik. Aku tidak akan membuat masalah lagi. Josh, jangan nak. Jangan, Raja Kekuatan. Bagaimanapun, kalian sudah menikah 3 tahun. Kalian adalah suami istri selama itu. Kamu tidak bisa membuangnya begitu saja. Kamu bilang akan menjagaku selamanya. Apa kamu melupakan ucapanmu? Kamu bilang bersedia melakukan segalanya untukku. Kenapa kamu sekarang begitu kejam? Aku bersikap baik padamu, karena aku menganggapmu berharga. Namun kamu mengambil hatiku dan menginjak-injaknya di bawah kakimu. Aku akan berubah, aku berjanji. Berikan aku 1 kesempatan lagi. Kamu tidak layak lagi mendampingiku. Aduh, ini sungguh tidak adil. Kesuksesan membuatmu melupakan istri tuamu. Semuanya, kemari dan lihat ini. Persetan dengan Raja Kekuatan. Dia jelas hanyalah pria tidak berperasaan dan tidak tahu budi. Nyonya Ackerman, kalau berbicara 1 kata lagi, aku akan menyeretmu keluar dari sini. Ibu, hentikan ini. Josh, aku minta maaf. Aku sudah salah sebelumnya. Aku buta karena telah melepaskanmu.
Semoga kamu bahagia di masa depan. Raja Kekuatan, aku buta tidak mengenali kehebatanmu. Aku benar-benar telah menyinggungmu. Tolong, ampuni nyawaku. Aku rela membanting tulang untukmu. Kalau kamu menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Kamu baru saja bilang ingin mengulitiku hidup-hidup. Dan mencabut urat-uratku, kan? Aku orang bodoh. Aku pantas mati. Tolong ampuni nyawaku. Mulai hari ini, Lucas dikeluarkan dari dunia kekuatan. Dia masuk daftar hitam komunitas kekuatan global. Josh, jangan melunjak. Keluarga Brennan sangat dihormati di sini. Apa kamu menganggap bisa memusnahkan keluargaku hanya dengan satu kata? Memangnya kamu itu siapa? Apa kamu tidak mendengar siapa aku? Meski kamu Raja Kekuatan, terus kenapa? Aku tidak melanggar hukum apapun. Atas dasar apa? Karena telah menghina Raja Kekuatan, bersekongkol dengan Philip, menghancurkan klan biasa, dan telah mempermalukan pemimpin Biro Kekuatan Nasional di depan umum. Apa ketiga hal ini sudah cukup? Bawa dia pergi. Raja Kekuatan, Lucas mungkin bersalah, tapi kejahatannya tidak sebanding dengan ini. Tolong, berikan dia belas kasihan. Berikan dia kesempatan menebus kesalahannya. Iya, Yang Mulia. Dia hanya anak yang ceroboh. Tolong, berikan belas kasihan. Saat dia menghinaku tadi, kenapa kamu tidak membelaku dan memintanya untuk mengampuniku? Bawa Lucas pergi. Selain itu, setiap keluarga yang ada di sini, yang telah menentangku, akan diusir dari Rivergate. Mereka akan masuk daftar hitam selamanya. Sesuai keinginanmu, yang tertinggi. Yang tertinggi, aku bersalah. Aku telah dibutakan oleh keserakahan. Seharusnya aku tidak menginginkan posisimu. Tolong, ampuni nyawaku. Aku akan melucuti kekuatanku sendiri. Aku akan pergi bersembunyi. Dan tidak akan kembali ke dunia ini. Raja Kekuatan, aku juga tertipu oleh Philip. Dia berbohong menjadi Raja Kekuatan asli. Aku tidak mengetahui apapun. Tolong, ampuni aku. Kamu mengeluarkan dekret palsu, kamu menunjuk dewi palsu, kamu menindas keluarga terpandang itu, dan kamu mengaku tidak mengetahuinya? Yang Mulia, aku mohon. Aku harus menghidupi keluargaku. Philip Harlow, Tuan Reginald, kalian menjabat tinggi di Biro Kekuatan, tapi membiarkan bawahan membuat kekacauan. Kalian bahkan berani memalsukan Raja Kekuatan. Sesuai aturan di Biro Kekuatan, kekuatan kalian akan dicabut. Penjara seumur hidup. Josh. Maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Selamat, Raja Kekuatan. Selamat, Nyonya. Ayah mertua. Hahaha. Bagus, bagus. Semua yang berniat baik hari ini dan tidak menyinggung perasaanku boleh tetap tinggal mengikuti perjamuan dan merayakan ini bersama. Wah,